Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 591 sudah rilis nih. Pada episode sebelumnya, dalam perjalanannya untuk merebut api pemusnah, Xiaoyan menghadapi ujian terdalam yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga tekad dan keberaniannya untuk melampaui batas antara hidup dan mati. Dia berhadapan langsung dengan kekuatan penghancur absolut milik penguasa pemusnah. Sosok misterius yang dahulu merupakan eksistensi tertinggi di ranah keabadian dewa tingkat 7. Meskipun harus membayar harga mahal dengan menghancurkan tubuhnya dan menguras seluruh kekuatannya, Xiaoyan tetap bertahan. Ia membuktikan bahwa kehancuran dapat ditandingi dengan kelahiran kembali. Namun kini satu pertanyaan besar mengemuka. Setelah seluruh kekuatannya diperas habis, masihkah ia mampu menahan serangan pamungkas terakhir? Sebuah jurus yang bahkan Xian Huo Yaofei pun tidak sanggup bertahan darinya. Di sela-sela ketegangan yang menyelimuti wilayah pertempuran, percakapan mengenai sosok yang disebut sebagai penguasa pemusnah kembali mencuat. Ye Beijing menatap datar ke arah Xian Huo Yaofei. Tidak ada rasa hormat sedikit pun di matanya ketika dia berkata, "Penguasa pemusnah, makhluk dari zaman kuno. Aku belum pernah mendengar tentangnya." Nada suaranya datar, seolah tidak menganggap penting sosok tersebut. Mendengar itu, Xian Huo Yaofei tetap tenang dan menjawab dengan nada ringan. "Wajar saja jika kamu belum pernah mendengarnya, karena penguasa pemusnah adalah seorang wanita." Ye Beijing mengangkat alis, lalu memutar matanya dan mendengus. "Bukankah kamu juga seorang wanita?" Xian Huo Yaofei tersenyum samar. Dia mengatakan, "Aku dan dia hanya pernah bertemu satu kali. Tidak bisa dikatakan saling mengenal." Ye Beijing mengangkat bahu kecilnya yang anggun, menyunggingkan senyum setengah mencemooh. "Baiklah, aku akui, andai penguasa pemusnah itu seorang pria, kemungkinan besar aku pasti mengenalnya. Tak dapat dipungkiri, ia memang memandang lebih tinggi kekuatan kaum pria. Namun, dia tetap mengakui satu hal, penguasa pemusnah yang berada di tahap ke-7 dari ranah keabadian dewa, konon adalah sosok yang hampir tak terkalahkan. Bahkan dia sendiri pun tidak menyangka bahwa eksistensi sekuat itu bisa mengalami kehancuran." Xian Huo Yaofei bergumam, "Tak kusangka, bahkan eksistensi sekuat itu pun bisa mengalami kematian. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menyebabkan kematiannya." Dia melanjutkan dengan nada serius, "Setelah menembus ranah keabadian dewa, seseorang seharusnya tak bisa mati oleh waktu, kecuali dibunuh. Tidak akan musnah oleh usia. Terlebih lagi, sosok seperti penguasa pemusnah yang nyaris tak terkalahkan di tingkat ke-7, siapa yang sanggup membunuhnya?" Kecurigaan tersirat jelas dalam nada suaranya. Justru karena alasan itu, kematian sosok sekuat dia terasa sangat janggal. Ye Beijing tampak tenang, seolah tidak heran. "Kamu dan aku sama-sama tahu, seseorang yang tetap bertahan di tingkat ke-6 pasti memiliki alasannya. Bukan karena tidak mampu menembus ke tingkat ke-7, tetapi tidak ingin menembusnya." Ucapan itu membuat mata Xian Huo Yaofei tiba-tiba membesar. Dia terdiam sejenak, menyembunyikan keterkejutannya. Sebelum akhirnya dia berkata, "Jadi kamu juga menyadarinya?" Meski ekspresinya tetap tenang, aura di sekitarnya mengalami perubahan saat mendengar kata-kata Ye Beijing. Ye Beijing mengangguk pelan, dia berkata, "Aku memang menyadari sesuatu, meski tak banyak, tapi sepertinya ada pola. Setiap orang yang menembus tingkat ke-6 selalu menghadapi kematian dengan cara yang tidak masuk akal. Dengan kekuatan selevel itu, bagaimana mungkin bisa mati begitu mudah?" Xian Huo Yaofei tetap diam, tak langsung menjawab. Tatapannya suram. Ye Beijing melanjutkan, "Tapi anehnya, tingkat ke-6 justru paling stabil. Mungkinkah ada kekuatan tersembunyi yang diam-diam membunuh mereka?" Dia memalingkan wajah ke arah Xian Huo Yaofei, mencoba menangkap perubahan ekspresinya. Dengan nada penuh teka-teki, dia bertanya, "Apakah kamu tahu sesuatu?" Xian Huo Yaofei balik bertanya dengan tenang, "Bukankah kamu juga tidak tahu?" Ye Beijing menjawab tanpa beban, "Aku hanya merasa penasaran, mengapa para ahli sekuat itu bisa mati satu persatu." Percakapan pun terhenti di situ. Keduanya diam-diam memahami bahwa ada sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan. Di saat bersamaan, di dalam tubuh api asal, tubuh Xiaoyan mulai membesar dan mengembung, seolah menjadi balon yang siap meledak. Api memancar dari sekujur tubuhnya. Atmosfer berubah tegang, dan saat berikutnya, ledakan keras pun terjadi. Tubuh Xiaoyan benar-benar hancur.
Daging, tulang, dan seluruh bagian tubuhnya meledak menjadi serpihan, lalu langsung dilahap oleh nyala api di sekelilingnya. Dalam sekejap, tubuh dan auranya benar-benar lenyap tanpa jejak. Ji Xiaoyun berdiri terpaku, wajahnya diliputi keterkejutan. Dia benar-benar meledak dan mati. King Teng dan yang lainnya pun membelalakan mata. Bahkan Xiao Hu Yao Fei menunjukkan ekspresi terperangah. Bagaimana bisa? Bukankah dia pasti berhasil? Kenapa malah mati mendadak seperti ini? King Teng bergumam, matanya menyipit, menunjukkan ekspresi tak percaya. Di dalam tungku api asal yang kini hening, hanya penguasa pemusnah yang masih berdiri tegak. Setelah menanti beberapa saat, Xian Hu Yao Fei akhirnya menarik nafas pelan. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Dia tampak kehilangan semangat dan harapan. Dia gagal. Demi mendapatkan api pemusnah, dia rela mengorbankan nyawa. Mungkin, bahkan saat mati pun, dia tidak menyesal. Sama sepertiku, hidup demi api. Namun Ye Beijing masih tetap tenang. Tangannya menyilang di dada. Dia tersenyum percaya diri. Apa yang kamu khawatirkan? Dia itu sang makhluk tertinggi Susang. Mana mungkin mati semudah itu? Percayalah, hal semacam ini sudah sering kulihat. Dia menambahkan dengan nada santai. Putra dari Sensi itu tidak akan mati. Setidaknya bukan di sini. Mendengar itu, Xian Hu Yao Fei kembali menoleh ke arah tungku api asal. Namun kenyataannya, aura Xiaoyan benar-benar telah lenyap, seolah tidak ada harapan lagi. Bahkan tubuhnya sudah hancur total. Masihkah ada peluang? Ye Beijing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar sabar. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Di tengah kegelapan, dalam kehampaan tanpa cahaya, 5 sosok hitam perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Salah satunya adalah raksasa Yuan Shen. Suaranya bergema. Anak muda, kamu bukan keturunan ras Yuan Shen, namun aura dalam tubuhmu sangat selaras dengan kami. Suara lain menyahut dari samping. Walaupun dia bukan bagian dari kita, tapi mampu memanggil jiwa kami. Kenapa kita tidak membantunya sedikit? Pikiran Xiaoyan kacau. Dia tidak merasakan sakit, namun tahu bahwa tubuhnya telah hancur. Baik tubuh asli maupun tubuh avatar keabadian fisiknya. Lebih mengejutkan lagi, penguasa pemusnah bahkan tidak memberi sedikit pun ampun. Dia menghancurkan tubuh Xiaoyan tanpa ragu. Xiaoyan membungkuk hormat, berkata dengan suara tulus. Junior ini bernama Xiaoyan, berasal dari Sensi. Aku ingin menghidupkan kembali kejayaan ras Yuan Shen. Mohon para leluhur membantuku. Keheningan menyelimuti tempat itu. Saat ia hendak mencari solusi lain, tiba-tiba satu dari 4 bayangan di samping raksasa ras Yuan Shen perlahan melangkah maju. Sebuah suara berat terdengar. Anak muda, aku bisa membantumu, bahkan memastikan kau mampu melewati ujian ini. Tapi, kau harus memenuhi satu syarat. Xiaoyan segera menjawab dengan penuh hormat. Mohon bicara, leluhur. Selama aku mampu, aku pasti akan melaksanakannya. Sosok itu mengatakan, kau pasti mampu. Lahirkan 1 anak laki-laki dan 1 perempuan untuk ras Yuan Shen. Itulah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali garis keturunan kami. Tanpa itu, semua ini akan sia-sia. Xiaoyan terdiam sesaat, lalu menjawabnya. Melanjutkan garis keturunan memang satu-satunya cara menghidupkan kembali ras Yuan Shen. Tapi, anak yang kulahirkan sekarang belum tentu memiliki darah murni dari Yuan Shen. Ucapnya sambil tersenyum pahit. Bayangan itu membalas tenang. Itu tidak menjadi masalah. Selama kau melahirkan keturunan, 3 generasi berikutnya akan kembali pada darah murni. Jika kau bersedia, aku akan meminjamkan kekuatanku. Kekuatan dari Moshi kepadamu. Selama masih terbakar, kau akan hidup dan memiliki vitalitas yang tiada habisnya. Kau bersedia? Xiaoyan dapat merasakan bahwa waktunya tidak banyak. Jika menolak, mungkin dia akan tetap hidup. Namun tubuh aslinya dan tubuh klon keabadian fisiknya tidak akan pernah pulih. Tak ada pilihan lain. Dia mengangguk tegas. Dalam waktu 1000 tahun, aku akan melahirkan keturunan demi ras Yuan Shen. Sosok itu langsung mengoreksi. 500 tahun. Xiaoyan tidak memiliki hak untuk menawar. Baginya, ini sebenarnya bukan masalah besar. Dia pun akhirnya menyetujui. Baik, Junior bersedia. Jika keturunannya lahir dari tubuh keabadian fisik, mungkin di masa depan dia akan menjadi salah satu ras terkuat di dunia Sensi. Dan pada saat itu, tiba-tiba
secercah cahaya muncul dari dalam tungku asal. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.